Oke. Loh, hilang satu, Cak. Halo, gimana? Gembor, gimana? Gembor, suaranya udah oke? Tarik aja, Bang. Stop, Bang. Pak Cecep, gimana suara kita jelas dari sini, Pak Cecep? Priuk Jaya gimana? Priuk, gimana Priuk? Jelas suara kita? Kariska. Cek. Ya, Pak Cecep. Jelas ya, Pak Cecep, suara kita. Apakah udah siap semua? Yang dia, Bang. Ya. Cek dari Kelurahan Gembor, apakah suara kami bisa diterima? Sudah, Mas Rusya. Oke, makasih. Dari Kelurahan Priuk, apakah suara kami bisa diterima? Dari Kelurahan Priuk Jaya, apakah suara kami bisa diterima? Bang Arif? Ya, coba masuk nggak? Oke, jelas. Di Jelas ya? sana bisa diterima suaranya? Suaranya masih agak dengung. Suaranya masih mendengung. Oke, minta tolong dimaksimalkan ya. Dari Kelurahan Priuk, apakah suaranya bisa diterima?
Kelurahan Priuk. Kelurahan Priuk, apakah sudah siap? Dari apakah suaranya bisa diterima? Halo, dari Kelurahan Priuk. Bagi para Bapak Ibu pendamping di masing-masing kelurahan agar segera dimaksimalkan, mengingat acara sudah lewat 5 menit. Dari Kelurahan Priuk, apakah suara kami bisa diterima? Halo? Udah. Udah. Oh, udah. Halo? Dari Kelurahan Priuk, apakah sudah siap? Halo? Dari Kelurahan Priuk, apakah suara kami bisa diterima?
Halo, dari Kelurahan Priuk. Apakah suaranya jelas dan bisa diterima? Kalau nyaut, kalau bisa diterima bagus. Halo, bisa dijawab? Tesnya bukan di HP di soal. Jangan di HP dikit tadi. Halo, Masa? Cek. Sudah, Pak. Kasih Cek. ya, Pak. Keluar. Ya, Bagus. jelas. Masa? Cek. Son. Cek, sudah bisa diterima, Pak. Keluar nggak? Masa? Terima nggak? Cek. Ya, Bagus. Siap. Oke. Sip. Nanti Terima anak-anak kasih, kalau Pak. misalnya yang jawab langsung ngedekat ke sini aja ya sama kamera ya. Siap. Pak, kita bercek tuh katanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul bersama melalui media Zoom dengan keadaan dan kondisi yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita berkumpul dengan acara storytelling dengan tema membaca buku pembelajaran tak mengenal batas usia. Dan alhamdulillah juga acara ini nanti akan dibuka langsung oleh Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, yaitu Bapak Temi Mulyadi, SOS MSI. Dan untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita dengarkan sambutan dari beliau. Silahkan. Terima kasih kepada Bu Rizka yang membawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para kepala bidang dan seluruh pegawai DPRD yang diberi tugas di lokasi kegiatan storytelling yang pada hari ini ada di 3 kelurahan di wilayah Kecamatan Priuk. Yang kami hormati Bapak Lurah Priuk, Bapak Lurah Priuk Jaya, dan Bapak Lurah Gembor. Dan tak lupa juga yang kami hormati, ini ada nanti yang akan memberikan materi untuk bercerita. Yang pertama ada Kak Agung Ahmad Rifani, dan yang kedua adalah Kak Jaidan Nabil Ribiansah, yang mana sebagai Duta Baca Kota Tangerang pada tahun 2019. Dan yang kami cintai dan kami banggakan yaitu seluruh peserta kegiatan storytelling yang ada di 3 kelurahan. Halo anak-anak sekalian, salam sehat dan bahagia. Seraya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Dinas Perpustakaan Arsip Daerah tetap dengan semangat melaksanakan kegiatan secara rutin, yang mana kegiatan ini adalah merupakan salah satu upaya sejak di Kota Tangerang ini sampai sekarang kaitannya dengan pandemi COVID-19. Dengan dibantu Dinas Komunikasi dan Informasi, kita menggunakan media Zoom. Kegiatan storytelling ini merupakan kegiatan yang program, kegiatan, dan anggarannya sudah ada di Dinas Perpustakaan Arsip Daerah secara rutin. Mudah-mudahan
berkaitan dengan COVID-19 ini akan segera selesai, berlalu, nanti kita akan bisa secara langsung lagi tatap muka melaksanakan kegiatan seperti ini, tidak melalui Zoom lagi. Kegiatan Storytelling Net ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah melalui Dinas Perpustakaan Arsip Daerah dalam kaitannya pembelajaran khususnya kepada siswa-siswi sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, karena perlu kita ketahui bahwa pada saat sekarang ini gemar membaca ini sedang menurun karena kaitan dengan situasi bahwa kita masyarakat ini terutama anak-anak ini lebih mengenal pada gadget atau handphone. Nah, ini bagaimana mempersiapkan siswa-siswi ini untuk sebagai generasi penerus yang akan datang harus sudah mulai lagi untuk membaca buku-buku ya kaitan dengan ilmu pengetahuan, histori dan sejarah baik dari negara Republik Indonesia maupun sejarah Kota Tangerang. Dan alhamdulillah dengan tema membaca buku pembelajaran tak kenal batas usia. Jadi kaitan dengan membaca buku sejak anak usia dini sampai orang-orang tua yang sebentar lagi masuk kuliah lahap juga perlu belajar, perlu membaca buku. Itu kaitannya untuk pelaksanaan amal ibadah, ya amal pekerjaan, amal tugas sehari-hari kita di lingkungan masyarakat. Dan perlu saya sampaikan juga permohonan maaf dari Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang pada saat ini mewakilkan kepada saya karena beliau sedang dipanggil oleh Bapak Wali Kota Tangerang. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Selamat untuk mengikuti dengan secara seksama dan penuh dengan semangat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekdis atas sambutannya. Jadi pada intinya kejarlah, gapailah mimpi setinggi langit ya Pak Sekdis, begitu ya. Nah, jadi itu pesan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Kurang lebihnya seperti itu ya Pak. Oke, baiklah, tidak berlama-lama lagi dan mungkin adik-adik juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan dongeng atau storytelling kakak-kakak kita yaitu Kak Jaidan Nabil dan Kak Agung Ahmad. Mari kita panggilkan ya dua pendongeng kita. Mana nih Kak Agung dan Kak Jaidan? Terima kasih kepada Pak Sekdis. Ya, boleh Kak Agung, Kak Jaidan boleh di kursinya dibawa ke sini. Sebelum dimulai kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar ya. Ada pepatah juga nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu ya Kak Agung, Kak Jaidan ya sama adik-adik biar kita saling sayang menyayangi. Nah, kalau Kak Jaidan ini sebenarnya Kak Rizka, oh iya perkenalkan dulu ya. Kak Rizka sebagai host pada storytelling hari ini. Jadi kalau Kak Jaidan ini sudah tidak asing lagi untuk di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah ya, karena Kak Jaidan ini pernah menjadi duta baca tahun 2019. Juara keberapa? Juara kedua. Nah, berarti kan sudah tahu ya adik-adik, intinya kalau senang membaca, ilmu bertambah, pengalaman bertambah. Nah, nanti ujung-ujungnya jika ada event-event contoh seperti ini kan menjadi duta baca yang mewakili adik-adik. Nah, sekarang Kak Jaidan berapa usianya kalau boleh tahu? Usia saya sekarang 19 tahun. 19 tahun, berarti sudah kuliah ya? Atau belum? Masih SMA? Masih ngajar. Nah, oke. Nah, oke. Sekarang saya penasaran sama Kak Agung nih, karena saya baru ketemu ya sama Kak Agung. Salam kenal ya Kak Agung. Kak Agung dari mana nih? Asalnya?
Oh, Kampung Dongeng Indonesia. Ya, Ya, perkenalkan nama kakak Kak Agung, kakak dari Kampung Dongeng Indonesia. Kebetulan kakak itu dari titik kampung dongeng yang ada di sekitar Tangerang gitu. Jadi alhamdulillah kampung dongeng itu sudah tersebar di 145 titik di Indonesia. Bisa dijelasin? Iya. Kurang lebihnya? Kurang lebih, jadi kampung dongeng ini adalah suatu komunitas yang bergerak di dunia sosial. Jadi kita biasanya selain mendongeng ke sekolah-sekolah, kita juga mendongeng di lokasi bencana banjir, gempa bumi atau apapun itu. Kita biasanya 7 jam setelah bencana kita langsung mengirim relawan untuk turun ke lokasi bencana. Oh, Seperti itu. mulia sekali ya Kak Agung ya beserta teman-temannya. Itu kira-kira komunitasnya itu dari mana saja Kak? Banyak, kita berpusat di Tangerang Selatan. Oh, Tangerang Selatan. Dan sudah tersebar ada dari Aceh, Papua, Kalimantan, Sumatera, di sudah banyak, sudah 145 titik di Indonesia. Terus menyebar. Mulia sekali ya ternyata Kak Agung dan kawan-kawannya. Orangnya ganteng, baik dan ngomongnya. Amin. Luar biasa. Jadi kalau lihat yang ganteng, yang muda-muda, Kak Rizka jadi pengen umur 19 tahun lagi, gimana ya? Boleh nggak? Boleh banget. Boleh banget ya. Oke, baiklah. Sekarang pertanyaannya, Kak Rizka mau tanya, ini untuk Kak Agung sendiri, mau bercerita tentang apa? Hari ini saya akan bercerita tentang seorang ayah yang meskipun sudah berusia tidak muda lagi, tapi dia tetap semangat untuk membaca. Jadi untuk adik-adik yang ada di sana, yang ada di rumah, di sekolah, jangan patah semangat ya. Kita harus semakin rajin membacanya. Meskipun udah tua bukan berarti kita harus berhenti membaca ya Kak ya. Harus tetap semangat. Tapi bilang tuanya jangan ke aku dong. Jadi aku Nggak ada maksud. mana nggak pakai masker lagi ya. Oh iya, mohon izin juga adik-adik ya. Mohon maaf kita nggak pakai masker, tapi bukan berarti kita tidak mengikuti aturan ya. Karena memang sudah tapi nanti kita pakai. Oh baiklah. Terus kalau untuk kajian gimana? Mau bercerita tentang apa? Nggak beda jauh sama kakaknya, tapi lebih ke dua orang yang saling menyayangi, yaitu seorang ayah dan anak yang mana memiliki kondisi ekonomi yang mungkin tidak punya kesempatan untuk belajar di sekolah, tapi terus menggali, melewati membaca buku dari buku-buku bekas. Oke, baiklah. Oke, kalau begitu nanti kita korek-korek beliaunya nanti lagi ya. Karena Ya, saya lihat betul. adik-adik sudah nggak sabar nih. Gimana kalau kita minta Agus dulu ya? Kajian nomor 2. Nomor 2, siap. Jadi sekarang adik-adik mari kita dengarkan cerita yang menarik dari Pak Agung. Dan jangan lupa cerita dari kakak-kakak di sini didengarkan secara bersama dengan baik, yang diambil hikmahnya. Dan satu lagi, jangan lupa nanti kita ada kuis. Nah, kuis itu berkaitan dengan cerita dari Kak Agung dan Kak Rizka. Oke, kalau begitu Kak Agung, silakan. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya yang ada di sekolah, dari mana aja nih? Dari Kelurahan Priuk, ada Kelurahan Gembor, Priuk Jaya, kemudian mana lagi nih? Dan masih banyak yang lainnya ya. Oke teman-teman semuanya, gimana kabarnya, sehat ya? Kalau sehat angkat tangannya ke atas yuk. Coba siapa yang sehat angkat tangannya ke atas? Siapa yang sudah siap mendengarkan cerita angkat tangannya bilang saya. Oke, luar biasa. Baik, perkenalkan nama kakak adalah Kak Agung. Hari ini kakak akan bercerita nih ya. Kalau sudah siap dengerin yang duduk yang rapi ya. Tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu nih, boleh ya? Siapa yang hari ini sebelum berangkat ke sekolah, siapa yang di rumahnya makan dulu, angkat tangannya dan teriak saya. Coba, siapa yang tadi di rumahnya makan dulu? Siapa yang di rumahnya mandi dulu, angkat tangannya. Masa nggak pada mandi? Oke, siapa yang kalau makannya makan sendiri?
Masih disuapin nih. Siapa yang kalau mandinya mandi sendiri? Siapa yang kalau tidurnya tidur berdiri? Maksudnya tidur berdiri nggak ada dong. Baik teman-teman semua, jangan terlalu kaku ya, kita santai aja ya. Yang penting kita semua tetap ceria dan juga tetap bisa menerima pesan-pesan yang disampaikan oleh kakak-kakak pendongeng. Oke, kakak mendengar lagi semangat ini. Siapa yang mau jadi anak pintar? Saya. Angkat tangan yang tinggi ya. Siapa yang mau jadi anak sehat? Saya. Anak rajin? Saya. Anak kuat? Anak ayam? Masa anak ayam? Kalau anak ayam ntar suaranya begini dong. Siap, 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 siap. Gitu ya. Kalau ini suara apa sih teman-teman, tahu nggak? Suara apa itu? Suara mulut, bukan suara ayam. Kalau ini suara apa nih? Tebak ya. Suara apa? Suara bebek. Kalau ini suara apa? Hidungnya panjang, telinganya lebar. Gajah, betul. Kalau ini suara apa? Suara kucing lagi berantem. Tapi kalau teman-teman jangan berantem ya. Kita harus mencari sahabat, harus mencari teman sebanyak-banyaknya. Oke, sekarang kakak mau dengar semangat teman-teman semuanya, tapi angkat tangan ke atas, dipasang senyumnya yang lebar ya. Oke, kakak mau tanya kabar teman-teman yang ada di rumah. Yuk, angkat tangan ke atas semuanya, boleh? Angkat tangannya. Oke, digoyang-goyang tangannya. Semuanya. Oke, dari Priuk Jaya, dari Jember, Kelurahan Priuk, semuanya angkat tangan ke atas sambil digoyang-goyang yang semangat ya. Pasang senyumnya yang lebar. Goyang-goyang badannya boleh. Halo adik-adik, apa kabar? Baik. Halo adik-adik, apa kabar? Halo adik-adik, apa kabar semua? Halo adik-adik, apa kabar? Baik. Oke, lebih semangat ya. Yang ini siapa namanya? Kak Agung. Yang ini siapa namanya? Kak Agung. Coba lihat semua, pandanglah wajahnya. Kak Agung ganteng apa jelek? Ada yang bilang jelek. Siapa yang hari ini sudah mandi? Saya. Siapa yang hari ini sudah makan? Siapa yang hari ini sudah berolahraga? Siapa yang hari ini sudah baca? Saya. Luar biasa. Siapa yang senang hati tiap sore? Hore. Siapa yang senang hati tiap sore? Siapa yang senang hati? Mari kita bersama. Siapa yang senang hati tiap sore? Lebih keras. Sekali lagi. Lebih keras. Sekali lagi. Oke, tepuk tangan dong. Luar biasa ya. Oke, teman-teman boleh duduk lagi. Oke, semangatnya hebat banget ya. Pagi-pagi ini meskipun apa namanya? Katanya banyak yang bilang I don't like Monday, tapi itu bohong ya. Teman-teman semuanya sepertinya tetap semangat meskipun di hari Senin ya. Oke, sekarang kakak mau ajak teman-teman bermain. Boleh konsentrasi semuanya ya. Siap? Bapak dan Ibu guru yang di sekolah juga boleh ikut ya. Oke, siap ya. Angkat tangan ke atas. Tangannya ke atas. Ayo semuanya. Pegang kepalanya. Dipegang hidungnya. Diambil isinya. Kok diambil isinya? Jangan dong. Jorok ini. Oke, sekarang sekali lagi ya. Tangannya ke atas. Pegang kepalanya. Dipegang hidungnya. Hidung temennya. Hidung temennya. Ayo, ambil isinya. Jangan diambil. Oke, sekarang kita akan mulai bercerita. Tapi sebelum bercerita, kakak akan panggilkan sahabat kakak. Kakak datang di sini nggak sendirian, tapi kakak bawa teman. Mau kenalan nggak sama teman kakak? Oh iya, sahabat kakak itu namanya Mas Jeko. Yuk kita panggil sama-sama dalam hitungan ketiga. Siap ya? Yang keras. Siap, namanya Mas Jeko. Panggil ya. Sate.
1, 2, 3. Mas Jeko. Ayo panggil bareng-bareng. 1, 2, 3. Mana dia ya? Mas? Suaranya dong udah kedengeran. Mas Jeko? Gimana? Sini. Gak ada. Ada yang lihat Mas Jeko nggak? Mas Jeko di mana, Mas? Aku di tas. Di tas. Oh, ternyata Mas Jeko ada di dalam tas. Mas? Beneran? Ngapain kamu di dalam tas? Aku lagi tidur. Oh, masa tidurnya di dalam tas? Mas Jeko mau keluar apa enggak? Enggak. Keluar dong sebentar ya. Teman-teman mau ketemu. Keluar sebentar ya. Ya, siap ya. Dalam hitungan ketiga kita panggil namanya sama-sama. 1, 2, 3. Mas Jeko. Oke, siap ya. Oke. Mas Jeko-nya sudah ada di depan nih. Tapi Mas Jeko ini dia sedikit pemalu. Kalau belum dipanggil namanya dia nggak mau nengok. Yuk kita panggil bareng-bareng yuk. Halo Mas Jeko. Coba ayo sama-sama. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Halo Mas Jeko. Mas, dipanggil teman-teman tuh. Coba tengok ke depan yuk. Ih, nggak boleh gitu, nggak sopan. Coba lihat ke depan yuk. 1, 2, 3. Ke depan, lihatnya ke depan, jangan balik lagi. Ayo, kenapa sih? Oh, katanya Mas Jeko-nya pengennya dipanggil ganteng. Yuk kita panggil bareng-bareng yuk. Mas Jeko ganteng. Nah, gitu dong. Coba lihat ke depan tuh. Tuh kan, dipanggil ganteng langsung nengok tuh. Mas Jeko, coba dong. Sekarang ucapkan salam yuk buat teman-teman yang ada di sekolah yuk. Ucapkan salam buat teman-teman yang ada di sekolah. Salam, ucapkan salam buat teman-teman. Assalamualaikum, coba gitu. Salam. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Ayo. Waalaikumsalam. Salah dong. Mas Jeko yang ucap salam, teman-teman yang jawab. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah. Kamu yang ucap salam. Coba. Assalamualaikum yang kencang. Assalamualaikum. Nah, gitu dong. Udah, coba sekarang Mas Jeko kasih hadiah buat teman-teman. Mas Jeko mau kasih hadiah apa? Nyanyi, joget, atau apa gitu? Baca puisi, baca cerita? Aku mau nyanyi, boleh? Boleh, coba. Teman-teman boleh ya Mas Jeko nyanyi sebentar ya? Ya udah. Aku nyanyi ya? Ya udah. Teman-teman, aku mau nyanyi ya? Lupa sapa dulu teman-temannya dari Kelurahan Priuk Jaya, coba. Baik dong. Coba dari Kelurahan Priuk nih. Mana teman-teman dari Kelurahan Priuk? Sehat? Sehat dong. Ada lagi dari Kelurahan Gembor. Gembor? Gembor. Ya, coba. Teman-teman Kelurahan Gembor, gimana kabarnya? Sehat juga dong. Tuh, semangat semuanya. Hai. Oke, nyanyi ya? Siap. Tapi aku nyanyi berdua. Berdua sama siapa? Sama aku. Ya udah kita nyanyi berdua ya. Mas Jeko nyanyi duluan nanti kakak yang lanjutin ya. Mas Jeko nyanyi duluan nanti aku yang terusin. Mas Jeko nyanyi duluan nanti aku yang terusin. Jangan teriak-teriak dong. Kaget aku. Tuh ibu sampai kaget ya Bu. Siap ya pakai musik ya. Kakak siapkan dulu. Dia boleh dikembangkan ya.
coba gimana ceritanya? Jadi gini. Dengerin, iya. Dengerin, iya. Gimana ceritanya? Ada suatu hari, aku mau cerita. Ya gimana ceritanya? Gini, pada suatu hari. Iya. Aku mau cerita. Ya gimana ceritanya? Aku nggak bisa, nak. Ya udah kakak aja yang cerita ya. Mas Diko sama teman-teman dengerin kakak ya. Begini ceritanya. Di sebuah desa tinggallah seorang anak yang bernama dengerin. Ada seorang anak yang namanya dengerin. Aku mau cerita. Seorang anak yang namanya dengerin dong, aku mau cerita. Ya udah, kalau Mas Diko masih gangguin kakak, nanti Mas Diko kakak hipnotis. Mau dihipnotis, dibikin tidur mau? Oh, ya udah, siap. Teman-teman, bantu kakak ya. Dalam hitungan ketiga, Mas Diko akan tertidur. Siap, konsentrasi tatap mata kakak. Dalam hitungan ketiga, Mas Diko akan tertidur. 1. Diam, aku aja yang hitung. Dalam hitungan ketiga, Mas Diko akan tertidur. 1. Diam, aku aja yang hitung. Bantu kakak berhitung ya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3, tidur. Bukan, udah tidur. Biasanya Mas Diko kalau udah tidur dia paling susah bangunnya. Dia nggak bisa diganggu. Yaudah, sekarang kita tidurin lagi Mas Deko ya. Karena kakak akan mulai bercerita. Tepuk tangan dong buat Mas Deko. Oke, yuk sudah siap mendengarkan cerita, semuanya lomba duduk yang rapi. Begini teman-teman ceritanya. Di sebuah kerajaan tinggallah seorang raja dan anaknya bernama Pangeran Niko. Pangeran Niko dia anak yang hebat, rajin sekolahnya, rajin membacanya, ibadahnya rajin, suka membantu. Dia tinggal bersama ayahnya. Ayahnya bernama Raja Umar. Raja Umar itu sudah tua. Giginya tinggal 2. Suka hinggap di jendela. Salah ya, itu burung kakak tua namanya. Pagi-pagi tiba-tiba Raja mendengarkan kabar. Kabar itu disampaikan oleh seorang pengawal. Didatangkan. Selamat pagi Raja. Selamat pagi. Ada apa? Raja, lapor. Aku mendapatkan kabar. Katanya anak-anak di desa sekarang mereka menjadi anak yang malas. Tidak suka membaca. Malah sering bermain handphone berlebihan. Suka membuang sampah sembarangan. Suka melawan kepada orang tua. Waduh, ini gawat. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus berbuat sesuatu. Baik Raja. Izinkan aku yang turun tangan langsung. Baik Raja. Akhirnya Raja pun memanggil anaknya. Anakku, Pangeran Niko, sini sebentar. Pangeran datang. Ya, ada apa? Sini. Ayah akan memberikan kamu tugas. Tugas apa? Tapi tugasnya bersama ayah. Ayah akan bantu kamu. Apa itu ya? Kita akan pergi ke desa. Untuk apa? Kita akan menyelamatkan anak-anak di desa. Kenapa ya? Karena anak-anak di desa sekarang mereka tidak mau belajar, tidak mau membaca, malah suka bermain handphone berlebihan. Oh begitu. Baiklah, kalau begitu sekarang kita berangkat ya. Ayo, sekarang kita berangkat. Siapkan kudanya. Baik ya. Akhirnya pangeran dan raja pun berangkat menggunakan seekor kuda. Tapi tunggu sebentar, karena tadi raja itu dipanggil sama siapa pengawal saat dia sedang membaca, bukunya berserakan. Tunggu sebentar, ayah akan membereskan dulu buku ayah. Hah? Ayah masih suka membaca? Iya dong, meskipun ayah sudah tua, tapi ayah masih rajin membaca. Karena membaca itu adalah pembelajaran yang tidak mengenal batas usia. Meskipun kita sudah tua, membaca itu tetap harus biar kita semakin pintar. Oh gitu. Nah ya, aku bantu bereskan bukunya ya. Ayo, bukunya dibereskan. Kemudian dia siap-siap berangkat ke desa. Dia berangkat ke desa naik apa? Naik kuda. Kudanya kakinya ada 4, matanya ada 2. Iyalah. Dia berangkat. Ayo kita berangkat.
Kemudian berangkat ke desa. Mereka berangkat dengan semangat. Dia melewati kumpulan masyarakat yang ada di sekitarnya. Selamat pagi Raja. Raja mau kemana? Aku mau ke desa. Oh ya Raja, hati-hati ya. Ya, sampai jumpa, selamat pagi. Kemudian Raja dan Pangeran tiba di sebuah hutan. Di hutan mereka beristirahat, kudanya dikasih makan. Kemudian dia berteduh di bawah pohon. Ya anakku, panas sekali ya. Iya ya, cuaca hari ini sedang panas sekali. Saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba mereka mendengarkan suara binatang yang seperti ini. Sepertinya aku mendengar suara sapi. Ayah kemana? Ayah, ayah dengar. Di mana sapinya? Dilihat ke kanan, dilihat ke kiri. Ternyata sapinya berada di bawah pohon. Sapinya terjerat kakinya oleh kawat berduri. Wah, lihat, ada sapi yang terluka. Kita harus tolongin. Karena sesama makhluk hidup, kita harus saling tolong-menolong. Betul kan anakku? Iya, iya betul. Sapinya dicoba dilepaskan kawat berdurinya, tapi ternyata kakinya terluka. Kakinya berdarah. Ayah, kakinya berdarah. Sudah, tenang saja. Ayah bisa mengobatinya. Emang ayah dokter? Tunggu sebentar. Ayah akan mencobanya. Tolong kamu ambilkan tanaman obat-obatan yang ada di sebelah sana. Tolong petikkan 2 lembar untuk ayah. Baik ayah. Dipetiklah daun-daunan yang ada di sekitar hutan. Kemudian ditumbuk menggunakan batu. Setelah ditumbuk, daunnya disimpan dan ditempelkan di kaki sapi yang terluka. Nah, ayah kok bisa sih mengobati sapi yang terluka? Iya, ayah tahu cara mengobatinya. Dari mana? Karena ayah suka membaca. Ayah rajin membaca. Seminggu yang lalu ayah baru saja membaca buku tentang obat-obatan herbal, obat-obatan yang berada di sekitar kita. Makanya ayah tahu. Oh begitu ya. Berarti itu pentingnya membaca ya? Iya betul sekali. Akhirnya sapinya berhasil diobati oleh raja dan juga pangeran. Saat itu sapinya berterima kasih. Ternyata sapi yang ditolong adalah sapi ajaib. Sapinya bisa ngomong. Terima kasih raja dan pangeran. Kok sapi bisa ngomong? Aku adalah sapi ajaib. Wow, sapi ajaib. Betul. Raja dan pangeran mau kemana? Aku mau ke desa. Oh, hati-hati. Hati-hati kenapa? Karena di sana dijaga raksasa berbadan besar. Aku nggak takut sama raksasa. Aku hanya takut sama Allah. Tapi kalian butuh senjata. Senjata apa? Tunggu sebentar. Diambilkanlah sebuah senjata. Ini untuk kalian. Senjata apa ini? Ini namanya tali ajaib. Nah, terima kasih ya Tuan Sapi. Sama-sama. Assalamualaikum. Sapinya pergi. Kemudian dia pangeran dan siapa namanya dan raja siap-siap berangkat ke desa. Tapi sebelum berangkat ke desa, tiba-tiba terdengar suara petir yang sangat kencang. Petirnya kencang sekali suaranya. Pangeran pun panik. Sepertinya ini akan segera turun hujan. Aku harus segera berteduh. Ayo kita berteduh. Tapi ternyata itu bukan tanda hujan akan turun. Tapi justru sang raksasa pun datang menghadang pangeran dan raja. Dengan berani, pangeran pun maju di depan. Siapa kamu? Aku ini adalah raksasa penunggu desa ini. Aku yang membuat anak-anak menjadi malas. Oh, jadi kamu yang membuat anak-anak tidak mau membaca? Betul sekali. Anak-anak yang malas adalah sahabatku. Nggak boleh gitu. Seharusnya anak-anak menjadi anak yang rajin membaca.
berani pangeran siap-siap untuk memukul raksasa. Iya. Aduh, sakit. Sekali lagi, pukulan maut. Iya. Nggak kuat. Akhirnya raja dan pangeran menggunakan senjata yang diberikan oleh Tuan Sapi. Senjata apa namanya? Ada yang tahu? Angkat tangan yang tahu. Apa nama senjatanya? Tali apa? Tali ajaib. Anakku, pakai tali ajaibnya. Oh iya siap ya. Diambil tali, diputar-putar. Talinya mengikat badan raksasa. Raksasa pun tidak bisa bergerak. Lepaskan tali ini, aku tidak bisa bergerak. Pangeran dan raja mencoba menarik talinya biar si raksasa jatuh. Tapi mereka nggak kuat karena badan raksasa terlalu besar. Teman-teman, bantuin aku ya. Teman-teman dari kelurahan Kembar, bantu aku tarik talinya ya. Ayo semuanya berdiri. Bantu aku tarik talinya. Kelurahan Priuk dan Priuk Jaya, bantu aku juga ya. Siap-siap. Ayo semuanya bantu aku berdiri. Tarik talinya yang kencang, biar raksasanya jatuh. Siap. 1, 2, 3, tarik. Lebih semangat, tarik. Sedikit demi sedikit raksasanya mulai jatuh. Tarik. Lebih semangat. Akhirnya raksasa pun jatuh, teman-teman. Dia menyerah. Aduh, pangeran, ampun, aku menyerah. Aku janji aku tidak akan mengganggu anak-anak di desa lagi. Bagus. Sekarang kamu pergi tinggalkan desa ini. Baik, pangeran. Raksasa pergi. Sampai di desa, ternyata betul anak-anak lagi malas-malesan. Ada yang lagi pada main handphone, ada yang makan terus sampahnya dibuang sembarangan. Ditegur sama raja. Kenapa kamu bermain handphone berlebihan? Wah, kata Tuhan, raksasa main handphone berlebihan nggak apa-apa. Salah. Bermain handphone berlebihan bisa bikin kamu malas dan lupa waktu. Oh begitu ya? Aku janji nih aku nggak akan bermain handphone berlebihan. Bagus. Lebih baik kamu membaca buku. Nih, aku punya buku bacaan. Kamu baca ya, biar kamu pinter. Terima kasih Raja. Ada lagi yang membuang sampah sembarangan. Ditegur sama pangeran. Kenapa kamu buang sampah sembarangan? Kata tuan raksasa nggak apa-apa kok buang sampah sembarangan. Salah, itu bisa mengakibatkan banjir. Oh begitu ya? Yaudah deh, maafin aku nggak mau buang sampah sembarangan. Bagus, ini aku punya hadiah buat kamu. Apa ini? Ini buku bacaan, biar kamu menjadi anak yang pintar dan cerdas. Ya, anak nih, ayah aku aja sudah tua, dia masih rajin membaca. Masa kamu nggak mau? Oh ya udah deh, terima kasih raja, terima kasih pangeran. Akhirnya anak-anak di desa sekarang berubah total. Mereka menjadi anak yang cerdas, menjadi anak-anak yang rajin membaca, dan mereka pun menjadi anak-anak yang hebat. Siapa yang mau jadi anak yang hebat? Angkat tangannya. Oke, kakak yakin teman-teman semua di sini adalah anak-anak yang hebat ya. Yuk, teman-teman semuanya boleh angkat tangan, terus sambil tepuk tangannya yuk. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Siap. Apakah kamu ingin pintar, tahu semua isi dunia? Membacalah jawabannya, semua ada di buku. Yuk, goyang-goyang tangannya. Buku itu jendela ilmu, membuat kita banyak tahu. Jangan sampai abaikan buku, dari buku timbalah ilmu. Angkat tangan lebih tinggi. Baca-bacalah selalu bukumu, jangan biarkan berdebu. Buka-bukalah selalu bukumu, jangan sia-siakan waktumu. Baca-bacalah selalu bukumu, jangan biarkan berdebu. Buka-bukalah selalu bukumu, jangan sia-siakan waktumu. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan cerita lagi nih. Teman-teman sudah nggak sabar kan mendengarkan cerita lagi? Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sekarang kita
kita akan panggilkan lagi kakak yang akan bercerita, kakak Zaidan. Tepuk tangan dulu dong. Silakan. Baik, terima kasih Kak Agung. Aduh, menarik sekali tadi ya ceritanya, sampai aku juga ikut joget tadi ya. Luar biasa. Nah, selanjutnya kita dengarkan dongeng atau storytelling dari Kak Jidan. Ya, silakan. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Boleh mau lihat nih dari kelurahan-kelurahan yang luar biasa kayak ini. Minta dadahnya dong semuanya. Dadah. Oke, keren-keren banget. Oke, sebelum kakak mulai, tadi sungguh luar biasa ceritanya. Mudah-mudahan menginspirasi kita sebagai pemuda yang tak kalah semangat oleh orang-orang tua. Kita harus lebih semangat dan harus lebih powerful dalam menjalankan aktivitas. Sebelum kakak mulai, kakak mau ngasih info nih, bahwasannya di negeri kita ini, Indonesia, kini sedang menyedihkan adik-adik sekalian. Karena menurut data UNESCO yang ada, Indonesia menempati urutan kedua terbawah dalam minat baca terendah. Dan dipresentasikan dari 100, Indonesia hanya 0,001%. Berarti sekitar dari 1.000 masyarakat yang ada di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin belajar. Waduh, adik-adik sekalian, ini sih sangat menyedihkan ya buat kita, apalagi pemuda. Di mana pemuda itu yang identik dengan semangat, ceria, dan powerful dalam menjalankan aktivitas. Kira-kira yang di sana masih semangat gak? Masih ya pastinya ya. Apalagi pagi-pagi gini nih, udah pada sarapan tadi kata kakaknya ya. Luar biasa tadi ceritanya itu nanti bakal kita kupas. Ini ceritanya mungkin lebih ke kalian harus bersyukur bahwasannya kalian bisa sekolah, kalian bisa menjalankan aktivitas dengan baik, dan kakak di sini bakal membawakan sebuah cerita. Ini adalah seorang anak yang sangat rajin belajar, tapi nih teman-teman, dia itu nggak dapat kesempatan dan belum bisa sekolah karena kondisi ekonomi. Nah, mudah-mudahan cerita ini mampu menginspirasi kalian semua ya. Oke, langsung aja kita mulai. Pada suatu hari di desa pinggiran kota terdapat keluarga yang hidup di rumah sederhana. Pada saat itu terjadi beberapa musibah di desa tersebut yang akhirnya adik-adik keluarga ini hanya menyisakan 2 orang yang saling menyayangi, yaitu ayah dan putranya yang bernama Andi. Pada saat itu teman-teman, Andi itu berkeinginan banget buat sekolah, berkeinginan banget buat dia tuh belajar dan membaca banyak buku. Karena ada satu cita-cita yang Andi ingin capai, yaitu keliling dunia. Andi selalu berdoa, Andi selalu berhayal, dan Andi selalu berusaha. Kira-kira gimana ya? Langsung aja kita mulai yuk. Lihat orang-orang kayaknya pada sekolah, pada belajar, andai bapakku punya segalanya, aku pasti bisa sekolah kayak mereka. Tapi ya sudahlah, mendingan sekarang aku bantuin bapak kerja. Akhirnya teman-teman, hari demi hari pun berlalu.
Dan bapaknya si Andi ini merasa cemas karena kian hari Andi merenung, terdiam, dan makin cemas karena lemas. Dan akhirnya bapaknya Andi ini bertanya kepada Andi, "Dok, kamu tuh kenapa ya? Kok hari-hari ini kamu lemas, kamu jarang ngomong, kamu sakit ya?" Andi pun menjawab, "Enggak, Pak. Andi cuma iri aja sama mereka. Andi mau sekolah, Andi mau belajar, dan Andi mau membaca banyak buku, Pak." "Dok, dengerin Bapak ya, bahwasannya mau kamu belajar dimanapun dan kapanpun, ujian yang terbesar itu bukan orang lain, tapi diri kamu sendiri. Kalau kamu ingin sukses, kalau kamu ingin mengenal dunia, maka bacalah buku, niscaya kamu akan mengenal isinya dunia." Dan teman-teman, Andi pun mendengar perkataan Bapak tersebut, mendengar perkataan Bapaknya ini sangat semangat. Karena kenapa? Karena merasa, wah, aku semangat nih, karena dikasih arahan oleh bapaknya untuk selalu semangat dalam belajar. Tapi teman-teman, bapaknya selalu berkata begini, "Dok, kamu harus bisa lebih sukses dari Bapak. Bapak yakin kamu bisa sukses. Bapak yakin kamu bisa keliling dunia. Untuk sekarang, Bapak cuma bisa membawakan buku-buku bekas. Tolong kamu baca. Karena dengan itu, kamu bisa mengenal dunia." Singkat cerita, pada suatu hari, ada anak-anak yang sekolah di sana, dan setiap hari melihat Andi di depan sekolah tersebut. Dan mereka berkata apa? "Hei, kamu mau ngapain di sini? Mengganggu pemandangan sekolahku saja. Dasar, jangan-jangan teman-teman, dia mau sekolah di sini. Ingat nih, kamu yang sekolah di sini tuh cuma orang-orang yang mampu. Buat kamu gak bakal bisa sukses." Tapi teman-teman, hebatnya Andi karena selalu mendengarkan perkataan ayahnya untuk selalu percaya diri dan semangat bahwasanya siapapun bisa sukses. Dia selalu terenyuh di dalam hatinya bahwa saya bisa, dan bisa. Andi pun menjawab secara tegas, "Kalian kenapa sih begitu? Walaupun aku nggak bisa sekolah kayak kalian, walaupun aku nggak bisa belajar kayak kalian, walaupun aku nggak bisa punya teman-teman banyak kayak kalian, tapi aku bisa semangat buat belajar. Aku juga bisa sukses." Kata siapa aku nggak bisa sukses? Ah, dasar omong kosong, dan omong kosong. Kamu itu udah nggak belajar, nggak punya buku, mana bisa sukses? Nih, aku kasih formulir pendaftaran lomba dan brosurnya. Nih kamu baca, jangan alasan. Ini lombanya gratis. Kita lihat siapa yang menang. Di situ dengan gemetar si Andi membaca dan memegang formulir tersebut. Perlombaan Olimpiade Ilmu Pengetahuan Umum. Waduh, aku bisa gak ya? Akhirnya teman-teman, si Andi ini saking percaya dirinya, walaupun dia nggak sekolah, dia memanfaatkan buku-buku yang telah dikasih oleh bapaknya. Belajar siang dan malam, dan waktu lomba pun tiba. Tapi yang paling kejam, teman-teman, di perlombaan ini sebelum lomba, anak-anak dari sekolah tersebut berbicara seperti ini. "Hei kamu, akhirnya datang juga. Aku kira kamu gak bakal datang. Lagian kalau kamu datang juga, kamu bakal kalah. Aku
aku yakin kamu bakal kalah. Dan sekedar info teman-teman, bahwasannya barang siapa yang menang lomba Olimpiade tingkat nasional ini, hadiahnya itu bakal diberikan tiket untuk keliling dunia dan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Dan waktu lomba pun tiba. Berjalan 2 jam, 3 jam, singkat cerita, pengumuman pun dimulai. Pengumuman juara Olimpiade Ilmu Pengetahuan Umum tingkat nasional diraih oleh Muhammad Andi Saputra. Di situ luar biasa teman-teman. Berarti kita bisa ambil pesan moral di sini. Siapapun kalian, apapun pekerjaan bapak kalian, berapa usia kalian, jangan pernah malu. Kita semua sama. There is will, there is way. Di mana kalian mau, di situ ada jalan. Karena the great losses are great lessons. Karena kegagalan yang paling hebat adalah pelajaran yang paling hebat juga tentunya. Akhirnya Andi pun menjadi juara 1 dan mendapat beasiswa untuk pendidikan di macam-macam negara. Dan bapaknya pun ikut senang, dan akhirnya kita bisa ambil singkat di sini sesuai dengan Albert Einstein pernah berkata bahwasannya apabila kamu ingin mengenal dunia, maka membaca buku, dan apabila kamu ingin dikenal dunia, maka menulis bukulah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali ya Kak Jaidan. Gimana adik-adik? Senang semua? Suka dengan cerita yang disampaikan oleh Kak Agung dan Kak Jidan? Coba mana suaranya? Siapa yang senang mendengarkan cerita kakak-kakak di sini? Oh, senang semuanya. Baik. Mendengarkan sampai dengan habis kan ya ceritanya? Kalau yang mendengarkan sampai dengan habis dan dengan sungguh-sungguh mendengarkannya, pasti nanti ketika Kak Rizka atau Kak Agung dan Kak Jidan memberikan pertanyaan atau kuis, pasti jawabannya tepat. Nah, Kak Rizka kayaknya kalau sendiri sepi deh. Kita panggil aja ya Kak Agung sama Kak Jidan. Mana Kak Agung, Kak Jidan? Baik, saya boleh di tengah ya duduknya. Sekali-kali paling cantik, ya kan? Boleh ya adik-adik, Kak Rizka di tengah-tengah. Master pendongeng. Nah, Kak Agung sama Kak Jidan, kita tes dulu nih ya suara dari adik-adik. Jadi nanti pada saat kita memberikan kuis, kita juga bisa mendengarkan dengan jelas ya. Kak Rizka mau tes dulu yang di Kelurahan Gembor. Mana Gembor? Ada Gembor? Bagaimana Gembor? Gembor mana suaranya? Panitianya mohon dibantu untuk Kelurahan Gembor. Baik, kalau gitu kita pindah dulu ke Kelurahan Priuk Jaya. Mana Priuk Jaya? Halo Priuk. Halo. Mana suaranya? Kak Pasya tolong dibantu. Halo. Untuk Kak Arif, suaranya mana? Kita nggak dengar nih dari sini. Halo. Nah, Halo. untuk Kelurahan Priuk bagaimana? Adik-adik sudah siap mendengarkan kuis atau pertanyaan? Siap. Sudah ya. Oh ada. Ternyata ada backing vokalnya di sini kan juga banyak ya.
Nah, saya mau minta satu pertanyaan dari Kak Agung deh. Kak Agung, coba dikasih pertanyaan nih untuk adik-adik yang di Kelurahan Priuk. Ya, adik-adik bisa dengar ya suara kita di sini? Oke, baik. Baik, teman-teman dari Kelurahan Priuk, dengarkan baik-baik ya pertanyaan kakak ya. Ya, panitianya ada. Pertanyaannya adalah gampang banget. Kalau teman-teman tadi mendengarkan cerita kakak dari awal sampai akhir, pasti bisa menjawab pertanyaan kakak. Oh, sudah ada nih yang disiapkan untuk menjawab ya. Oke, pertanyaannya adalah apakah yang dilakukan oleh raja sehingga raja itu bisa mengobati sapi yang terluka? Ayo, dari mana dia tahu caranya sehingga raja bisa mengobati sapi yang terluka? Oke, sudah ada nih satu peserta dari Kelurahan Priuk. Kayaknya ya. Oke, kita kenalan dulu ya. Halo, dengan siapa? Halo, selamat siang. Kakak panitia, mohon dibantu. Ini adik kita ini dengan siapa? Namanya? Masih di mute. Oke. Nah, Selamat siang, halo adik. Dengan siapa namanya? Boleh dipakai headsetnya? Kak Novan, tolong dibantu. Aduh, cantik sekali pendampingnya ya. Oke, halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Suaranya belum terdengar. Dari Priuk, Kak. Headsetnya atau apanya? Sisi. Belum Namanya Sisi, terdengar Kak. suaranya. Bawakan di bawah. Nama saya Sisi dari SDN Priuk 6. Oke, Kiki ya. Oke, silakan Kiki, apa jawabannya? Pertanyaannya, apa yang sering dilakukan oleh raja? Mencari tumbuh-tumbuhan. Oke, mencari tumbuh-tumbuhan. Dari mana sih raja tahu kalau dia harus mencari tumbuh-tumbuhan obat? Karena apa? Karena rajanya rajin apa? Karena raja rajin membaca. Oke, yang betul sekali. Terima kasih. Biasa. Betul. Udah betul saja. Dapat kado dari Baik, terima kasih ya untuk Kelurahan Priuk. Iya, aduh, udah disiapin ya sama Kak Indah. Oke, baik. Kita kasih kuis satu wilayah, 2 peserta saja ya. Nanti selanjutnya dilanjutkan dengan panitia yang ada di wilayah. Baik, satu pertanyaan lagi Kak Agung. Coba. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah binatang apakah yang tadi ditolong oleh pangeran dan raja? Ayo, hewan apa? Ini namanya dulu. Ini masih kita Apa namanya? itu ya Kak, namanya sebutkan. Apa? Masih Priuk. Sebutin namanya. Saya Tristan Widiwistara dari SDN Priuk 6. Jawabannya. Ya. Jawabannya apa? Jawabannya binatang apa tadi? Kak, bisa diulang nggak pertanyaannya? Hewan apakah tadi yang diselamatkan oleh raja dan pangeran? Apa? Ulang. Oke. Hewan apakah yang diselamatkan oleh raja dan pangeran? Sapi. Sapi, Kak. Sapi. Tapi ajaib ya, betul ya. Oke, terima kasih. Selamat ya.
sama Kak Novan ya. Terima kasih. Baik, kalau begitu kita pindah ke Kelurahan Priuk Jaya. Priuk Jaya mana? Oke, Priuk Jaya. Priuk Jaya. Ya, hadir. Oke, Kak Arif mana? Priuk Jaya. Sudah dipersiapkan pesertanya untuk menjawab pertanyaan? Ya, siap. Siapkan dua ya. Halo. Untuk nanti selanjutnya untuk wilayah Gembor, tolong dipersiapkan dua peserta juga ya. Oke, halo, ini dengan siapa? Tes. Ya udah. Dengan siapa? Saya? Jangan goyang-goyang. Jadi nggak jelas ya. Apa di rumah suka bantuin ibunya menjahit kali ya? Jadi goyang-goyang ya Kak Agung ya. Ya Kak Jidan ya. Halo. Cahya Kariska. Oke Cahya. Cahya sudah siap ya menerima kuis ya? Siap menjawab. Baik. Saya berikan kepada Kak Jidan ya. Dengerin ini. Pertanyaannya itu apa cita-cita Andi sehingga dia semangat belajar itu apa cita-citanya? Ayo, tahu gak? Tadi dengerin gak? Mengelilingi dunia, bener nggak Kak? Bener Kak. Ya, selamat. Oke. Satu lagi Kak Jidan. Satu lagi ya, mana ini satu lagi? Ganti. Ya. Ganti orang ya. Iya. Nah. Wah, cewek-cewek semua nih. Cewek-cewek semua nih. Semuanya nggak pada berani ya Kak Ingrid? Ini satu pertanyaan lagi. Tadi bapaknya Andi ini berpesan bahwasannya apa cara kita untuk mengenal dunia? Dengan cara apa? Dengan cara membaca buku, benar. Ya. Selamat. Wah, keren-keren ya. Nah, coba kita tes yang di Kelurahan Gembor. Tadi di Kelurahan Priuk jawabannya oke ya, Kak Agung, Kak Jidan. Yang di Kelurahan Priuk Jaya juga sama, keren juga jawaban-jawabannya. Nah, sekarang kita tes yang di Kelurahan Gembor. Mana nih Gembor? Aduh, baju olahraganya juga cetar banget. Halo, ceria sekali nih Kelurahan Gembor nih adik-adiknya. Warnanya gonjreng. Suara. Nah, mana ini panitianya di situ? Tolong dibantu. Mana adik-adiknya? Kariska. Ya. Gimana Kariska? Ya, betul. Pertanyaannya ya. Mana pesertanya? Yang mana? Oh, itu. Halo, siapa namanya? Siapa namanya? Kasih. Siapa? Kasih. Kasih. Kamu kasih, aku sayang. Jadi kalau kita ketemu namanya kasih sayang ya. Betul nggak Kak Nur? Baik, mohon izin ya Kak Agung sama Kak Jidan. Kali ini aku yang mau kasih pertanyaan, boleh ya? Nah, dalam storytelling kali ini, Kak Rizka mau tanya nih. Apa temanya untuk storytelling kali ini? Ayo. Ya, dilarang menyontek.
dilarang bisik-bisik. Dilarang nyontek, dilarang bisik-bisik. Ya. Membaca buku. Membaca buku. Pembelajaran. Tak kenal batas usia. Betul sekali. Selamat. Baik, satu peserta lagi. Satu lagi ya Kariska. Iya, kalau 5 lagi nanti Kak Agung keburu pulang. Kak Jidan juga udah pengen pipis katanya. Satu lagi. Mau yang cowok dong Kak Nur. Kayaknya cewek semua deh. Apa yang cowoknya malu ya? Oh ya udah, yang berani aja deh. Halo. Nah, kalau ini siapa? Halo. Ya. Sebutin namanya. Kanaya. Kanaya. Halo Kanaya. Kamu Kanaya, aku Kariska. Halo. Hai. Baik, kalau begitu. Nah, satu pertanyaan lagi. Tadi kan kita pertama mulai mendongeng itu kan Kak Agung ya. Nah, pada saat dia opening, dia kan membawa temennya tuh yang dimasukin di dalam tas. Kejam banget ya Kak Agung ini. Tahu nggak namanya siapa yang dimasukin ke dalam tas Kak Agung? Nah, ternyata pertanyaan Kak Rizka lebih susah ya dibandingin pertanyaan dari Kak Agung sama Kak Jidan. Berarti apa nih? Nggak nyimak nih. Ayo, siapa namanya? Teman Kak Agung masukin. Mas Jeko. Mas siapa? Mas Renat? Mas siapa? Mas Jeko. Coba tanya dulu sama bestinya. Mas Jeko katanya Kariska. Ya, oke. Aku tanya dulu ya sama bestinya ya. Bener nggak? Mas Jeko atau Mas Joko? Jeko. Iya betul. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Ada yang bisa nggak? Ya. Oke, baiklah. Kalau begitu kita sudahi dulu storytelling night pada hari ini. Nah, mohon bantuannya para peserta. Kita akan berfoto dulu nanti sebelum acara ini kita akhiri. Dan sebelum diakhiri, tak lupa alhamdulillahirobbilalamin acara Berdiri ini semuanya. berlangsung dengan baik. Adik-adik dimohon untuk berdiri ya. Maaf apabila ada kekurangan baik kata mungkin atau perbuatan, dan tak lupa saya mewakili Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah mengucapkan banyak terima kasih kepada instansi terkait yaitu Dinas Kominfo dan para lurah yaitu Kelurahan Gembor, Kelurahan Priuk Jaya dan Kelurahan Priuk. Terima kasih. Jangan lupa kita berdiri dulu sebelum acara ini kita akhiri, dan salam literasi. Baik, Kariska hitungan ketiga ya, nanti salam literasi. 1, 2, 3. Salam literasi. Yang Priuk, salam literasi sayang. Nah, salam literasi. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di acara Storytelling Net selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Dadah. Tahukah Anda, di Kota Tangerang terdapat perpustakaan umum daerah yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan 2, Nomor 9 Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang. Menempuh jarak sejauh 5 km dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang.
Perpustakaan umum buka setiap hari, Senin sampai Jumat, jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Di hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Gedung perpustakaan memiliki 2 lantai. Di lantai 1 ada BI Corner, ruang referensi, dan ruang storytelling. Di lantai 2 ada ruang baca. Buku di perpustakaan terbagi menjadi 10 klasifikasi, yaitu karya umum, filsafat dan psikologi, agama, ilmu sosial, bahasa, ilmu murni, ilmu teknologi, kesenian dan olahraga, kesusastraan, serta geografi dan sejarah. Menjadi anggota perpustakaan sangatlah mudah, yaitu warga masyarakat Kota Tangerang menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar, fotokopi kartu pelajar atau KTP orang tua atau kartu keluarga bagi pelajar, fotokopi kartu tanda penduduk bagi mahasiswa dan masyarakat umum usia 17 tahun ke atas. Pembuatan kartu anggota selama 7 hari tanpa dipungut biaya. Jika kartu anggota hilang, wajib membawa surat keterangan dari pihak berwenang untuk penggantiannya. Anggota perpustakaan dapat menikmati layanan perpustakaan seperti peminjaman buku dengan ketentuan sudah menjadi anggota perpustakaan, menunjukkan kartu anggota. Anda dapat membawa pulang 2 buku dengan peminjaman selama 7 hari. Buku referensi, majalah, dan koran tidak bisa dibawa pulang. Kartu anggota tidak dapat dipinjamkan kepada orang lain dan diharuskan mengembalikan pinjaman tepat waktu. Perpustakaan juga dilengkapi dengan fasilitas seperti Wi-Fi, komputer, AC, dan CCTV untuk menambah kenyamanan dan keamanan pengunjung. Sebagai pengunjung dan anggota perpustakaan, Anda harus mengisi daftar pengunjung, meminta kunci loker kepada staf yang bertugas untuk menyimpan barang bawaan, dilarang membawa makanan dan minuman, dilarang mencoret, melipat dan merobek buku, menjaga ketenangan, kebersihan buku, serta mengembalikan buku yang dibaca kepada staf yang bertugas. Perpustakaan juga mempunyai kegiatan lainnya seperti perpustakaan keliling, perpustakaan mini, lomba bercerita, duta baca, bedah buku, pameran, dan storytelling. Anda dapat mengakses layanan perpustakaan secara online dengan mendownload aplikasi iTangerang Kota, bisa juga melalui InListLite, serta dapatkan informasi lainnya melalui website dan Instagram DPAD Kota Tangerang. Tunggu apa lagi? Daftarkan dirimu sekarang juga dan manfaatkan kebutuhan akademisimu di Perpustakaan Umum Daerah Kota Tangerang.